Nah, sebelum saya sampai membahas sampai dalam, mungkin saya sampaikan dulu beberapa poin-poin mengapa sih kita perlu belajar PowerPoint. Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Dan apa keunggulan PowerPoint selama kita nanti menggunakan PowerPoint. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendesain presentasi keren dan kekinian. Karena alhamdulillah selama berkecimpung di bidang desain, memang PowerPoint bagi saya sekarang menjadi pilihan atau menjadi alternatif yang cukup luar biasa di bidang desain, karena memang basic saya adalah basic dari desain, jadi saya basic awalnya adalah menguasai Corel sama Photoshop, kemudian saya upgrade menjadi video editing, dan PowerPoint juga saya seimbangkan kemampuannya untuk bisa menangkap peluang pasar. Dan PowerPoint sendiri di berbagai kegiatan kursus, betul-betul saya gunakan secara optimal bagaimana mendesain konten kita yang kekinian, terus kemudian bagaimana kreativitas kita optimalkan dengan optimalkan dari PowerPoint, dan PowerPoint itu sendiri bisa kita gunakan sebagai alternatif. Kalau kita belajar yang lain agak susah, mungkin PowerPoint sebagai alternatif. Ada bidang-bidang lain seperti program Canva juga bisa dipelajari oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau program Canva itu kita harus online ya. Jadi kepraktisannya memang saat ini itu ada di PowerPoint. Walaupun sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi lain yang Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian PowerPoint juga mampu menghasilkan beberapa file terutama untuk PDF. Ini kalau kita mau melakukan akreditasi, kemarin kita praktekkan untuk membantu guru-guru PAUD, guru TK untuk mengoptimalkan bagaimana konsep menerapkan dokumentasi dimasukkan ke PowerPoint. Yang kedua, hasilnya juga bisa bentuknya JPG dan video. Kemudian juga bisa membuat video animasi konten. Ada beberapa kegiatan yang nanti bisa kita lakukan secara maksimal untuk bisa masyarakat itu tahu dengan kondisi lembaga kita dengan beberapa konten-konten kreatif yang kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah dapat membuat materi pembelajaran dengan rekam video dan rekam suara. Mengingat saat ini kita sudah harus berbasis online, ternyata fasilitas di PowerPoint itu tersedia. Di situ ada fasilitas untuk merekam video dan fasilitas untuk merekam suara. Sehingga kalau kita sudah menyiapkan mekanisme pembelajaran, kita tinggal lakukan perekaman, kemudian kita lakukan save atau kita import ke video. Sehingga akan lebih efektif dan efisien. Kemudian saat ini banyak sekali desain-desain konten yang saya optimalkan untuk media sosial seperti Instagram, Facebook, untuk status, Instastory, Google Business, atau YouTube yang desainnya itu ditunjang dengan desain dari PowerPoint. Kemudian ukuran file di PowerPoint itu ternyata sangat relevan, sangat tepat ketika kita nanti untuk posting di beberapa media sosial dan lain-lain karena ukurannya kecil sehingga tidak memakan giga yang lebih besar. Contohnya kita mau posting ke WhatsApp, posting status dan lain-lain itu sangat mendukung sekali. Sehingga berbagai cara yang kita mau lakukan saat ini adalah bagaimana dengan memiliki desain keren, kreatif di PowerPoint, kita bisa melakukan optimalisasi promo di lembaga kita di masa-masa saat ini. Karena di mana banyak orang yang sekarang lagi di rumah, kemudian orang yang tadinya mau kursus offline, sekarang menjadi offline. Nah, saat ini adalah momentum-momentum terbaik ketika kita mau mengoptimalkan media pembelajaran, video, dan lain-lain dengan aplikasi PowerPoint. Nah, sebagai contoh saya kasih sampel ya, ini desain-desain presentasi yang sudah saya buat template-nya atau sudah saya pakai untuk menunjang aktivitas dalam kegiatan presentasi, baik seminar maupun kegiatan pembelajaran yang lain. Ada beberapa sampel di sini yang bisa Bapak Ibu perhatikan bagaimana bagusnya desain PowerPoint kalau kita memiliki kemampuan untuk mengedit dan memaksimalkan cara-cara bagaimana PowerPoint itu menjadi sebuah
program yang sangat bisa membantu kita dalam berbagai bidang saat ini. Di sini adalah beberapa contoh sampel yang sudah saya gunakan bagaimana mengelola presentasi yang tadinya presentasi itu biasa menjadi luar biasa. Dari tampilan warna, kemudian gradasi warna, cara melakukan beberapa tambahan tool-tool yang dimana untuk menunjang tampilan PowerPoint itu menjadi lebih unik lagi. Ini ada beberapa contoh yang saya siapkan dan ini contoh-contoh lain yang bisa dioptimalkan oleh Bapak Ibu semuanya yang bisa nanti menerapkan bagaimana pola promosinya, strategi pembelajarannya, sehingga akan lebih tampil maksimal di lembaga Bapak Ibu semuanya. Jadi selama ini, kalaupun Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan PowerPoint, semoga pada pembelajaran malam hari ini itu bisa kebuka bahwa PowerPoint itu punya kehebatan yang terselubung atau Bapak Ibu selama ini belum sampai menyentuh secara dalam, secara detail bagaimana peran PowerPoint dalam lembaga kursus kita. Nah, di lain sisi juga saya kasih sampel peran PowerPoint bisa untuk mendesain konten-konten sederhana di Instagram. Sebagai contoh, saya kasih template di sini yang sudah saya susun. Beberapa template yang sudah saya buat itu menjadi contoh betapa kerennya PowerPoint kalau kita tahu cara-cara menggunakannya. Cara mempromosikan produk di sini bebas, Bu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan produk apapun ketika sudah menguasai PowerPoint, tidak harus produk kursus ataupun yang lain, bisnis Bapak Ibu semuanya, kemudian bidang jasa Bapak Ibu semuanya itu bisa dimasukkan dalam PowerPoint. Asal desainnya keren, menarik, pasti orang tertarik dengan bisnis kita. Dari tampilan-tampilan keren inilah yang saya coba ketika saya sudah mempraktekkan, Bapak Ibu semuanya bisa nanti sharing bersama untuk bisa tukar pengalaman. Jadi apapun bisnisnya, kalau kita udah desain di PowerPoint, dikemas secara bagus, dikasih kata-kata copywriting yang keren, itu akan menjadi value sendiri buat lembaga Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah saya sudah mempraktekkan secara langsung desain-desain yang saya gunakan sudah dari Instagram, kemudian di Facebook, status, kemudian di Google Business, ternyata luar biasa efektifnya, Bu. Bapak Ibu nanti bisa sharing lebih dalam lagi ketika kita di lain kesempatan, di grup juga bisa digunakan, karena malam hari ini kesempatannya akan cukup terbatas. Kemudian, manfaat lain untuk konten-konten promosi. Nah, konten-konten promosi, program Bapak Ibu semuanya apa, kemudian coba dipublish dengan kemasan yang menarik, kemasan yang sangat familiar, sehingga masyarakat tertarik. Jadi kalau zaman sekarang sudah hanya posting tulisan, itu sudah tidak kekinian ya. Di masyarakat sekarang itu butuh sesuatu yang berbeda. Sehingga mau tidak mau, kita harus bisa menangkap pasar. Ketika PowerPoint Bapak Ibu sudah menguasai dan bisa mengembangkan, justru malah menjadi lahan bisnis, Bu. Bapak Ibu nanti bisa membuat beberapa template yang beratus-ratus template, dan Bapak Ibu bisa jual template itu dan menjadi lahan bisnis yang mengalir kalau kita optimalkan di media sosial ataupun di promo-promosi yang lain. Sehingga PowerPoint itu tidak hanya sekedar menunjang pembelajaran, akan tetapi menjadi pilihan untuk membuat promosi lembaga kursus kita, promosi bisnis kita, promosi produk kita, ataupun bentuk-bentuk promosi yang lain. Asal Bapak Ibu mau mengemas dengan rapi, dengan up to date, pasti masyarakat juga akan bisa secepatnya mengakses lembaga kita. Maka selama ini beberapa bulan kemarin saya memang mencoba mengoptimalkan kembali peran PowerPoint, sehingga ini adalah hasil-hasil karya yang mungkin saya bisa terapkan dan sudah saya post
Kalau Bapak Ibu tahu Facebook saya, itu sudah banyak postingan-postingan, itu hampir desainnya adalah dari PowerPoint. Walaupun sebenarnya saya juga menguasai Corel sama Photoshop, akan tetapi ternyata PowerPoint itu lebih familiar. PowerPoint lebih familiar ketika gunakan dan lebih ringan, meganya tidak terlalu banyak. Nanti akan saya coba peragakan beberapa sampel. Ini saya kasih selayang pandang dulu, Bapak Ibu, biar punya gambaran apa yang mau Bapak Ibu dapatkan selama nanti pelatihan di sini. Setidaknya malam ini punya gambaran dan mau dibawa kemana hubungan kita untuk menggunakan PowerPoint tentu akan menjadi proyek tersendiri bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang bagi teman-teman yang baru gabung, ini ada 3 tadi yang baru saya submit ya. Jadi malam hari ini kebetulan yang awalnya tadi mau diadmini oleh Mbak Nuki, tapi ternyata ada kredit sehingga saya harus ambil alih semuanya. Nah, desain konten yang lain yang sudah saya kasih contoh, bidangnya apa, bidang desain grafis, bidang mengemudi, bidang menjahit, apapun nanti bentuknya, yang penting adalah sekarang orang butuh kemasan menarik. Begitu melihat kemasan menarik, paling tidak 30% pertama, nah, orang sudah melihat, pengen melihat. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu optimalkan di berbagai media sosial yang bisa Bapak Ibu posting. Contoh-contoh ini menjadi referensi buat Bapak Ibu semuanya, bahwa PowerPoint ternyata selama ini yang Bapak Ibu kuasai mungkin itu belum sampai sejauh ini. Maka mari kita bersama-sama untuk bisa belajar malam hari ini untuk bisa lebih tahu seperti apa sih desain PowerPoint dan cara mendesainnya dari awal. Nah, selain itu juga peran-peran penting lagi yang lain, ternyata ketika kita mendesain PowerPoint itu bisa digunakan untuk membuat cover YouTube. Ke depan pembelajaran berbasis online menuntut bahwa SDM, Bapak Ibu semuanya, SDM instrukturnya itu juga harus mampu memanage pembelajaran secara online. Sehingga yang saya harapkan nanti Bapak Ibu sudah mulai menerapkan ketika nanti sudah membuat program pembelajaran berbasis online, maka Bapak Ibu butuh penayangan di Facebook, di Instagram, kemudian di YouTube. PowerPoint cukup bisa fleksibel untuk bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Karena kita tinggal copy paste, dibuat serapi mungkin, pewarnaan yang bagus, kemudian kita posting setiap bagian 1, bagian 2, bagian 3, atau pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, Bapak Ibu kemas sedemikian rupa. Sehingga tampilannya pun jadi lebih menarik. Saya kasih contoh, di sini ada ini, jadi di channel YouTube saya, channel YouTube Elmuna Institute di sini sudah kita tayangkan beberapa media pembelajaran. Jadi ini menggunakan covernya itu kita buat menggunakan PowerPoint. Sederhana sekali dan mudah sekali. Cara size-nya langsung menjadi JPEG atau JPG yang nanti bisa menjadi thumbnail yang kita pasangkan di YouTube. Sampel utama di YouTube kita. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah mulai memanage dengan baik, pembelajaran yang Bapak Ibu buat, masukkan ke YouTube, linkkan ke website. Buat konten-konten seperti ini, kemudian biar orang itu mengakses, dual akses, yang mengakses website, langsung link ke channel YouTube kita. Jadi membangun trafficnya seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan, sehingga nanti bisa diterapkan ke teman-teman semuanya di sini. Saya kembali ke tadi yang awal. Ini saya kasih sampel, setelah tadi YouTube, kita coba masuk ke ranah video. Bagaimana mengemas konten sederhana, cara pendaftaran online di lembaga kursus kita, ataupun cara memilih program di lembaga kursus kita, tapi sudah dalam bentuk video-video pendek.
Mungkin akan saya tayangkan di sini, Bapak Ibu bisa perhatikan. Itu adalah salah satu contoh konten sederhana di mana kita mengedukasi masyarakat untuk mendaftar online. Jadi panduannya sudah kita buat seperti itu, sehingga ketika mereka mengisi form online kita, itu akan jauh lebih tertib, lebih terisi secara optimal. Dibandingkan dengan sebelumnya kita pakai konten seperti ini, banyak sekali form-form yang tidak diisi, ditinggalkan. Nah, sekarang kita coba ketika ada orang mau mendaftar, kemudian menanyakan persyaratan, kemudian cara mendaftar, cukup Bapak Ibu semuanya mengirimkan konten tersebut. Durasinya hanya sekitar 35 menit sampai 40 menit. Tadi awalnya sengaja kita buat 30 menit ya, biar untuk status juga pas, untuk Instastory juga pas, untuk kita pasang di story di Facebook juga bisa pas. Jadi mengapa kita melakukan ini semuanya? Untuk mengubah paradigma masyarakat yang sekarang sukanya adalah praktis, tidak berbelit-belit, inginnya yang model cepat. Nah, itu kita harus bisa menyelesaikan. Jadi saya buat konten-konten ini untuk mempermudah ketika ada orang menanyakan mengenai lembaga kursus kita, itu cukup mengirimkan ini semuanya. Sehingga semakin ke sini, pelan-pelan masyarakat akan lebih familiar dengan pengisian-pengisian online. Jadi tidak mudah ketika kita transisi dari offline menjadi online, itu tidak mudah. Ternyata banyak sekali yang udah saya mendaftarnya lewat offline saja. Itu masih seperti itu. Tapi lambat laun, dari waktu ke waktu, lama-kelamaan kita sudah mengurangi pendaftaran offline sampai saat ini kita sudah mulai menonaktifkan pendaftaran offline. Langsung kita online semuanya. Sehingga setiap pendaftaran itu sudah masuk ke database kita. Dan kemudian mengurangi jumlah kertas yang harus kita isi setiap teman-teman calon peserta yang harus mengisi formulir setiap waktu yang banyak sekali kertasnya, itu sudah mengurangi dari administrasi yang tadinya harus ditulis secara manual jadi online. Ini konten yang kedua untuk konten promosi ya, ketika kita membuat beberapa template-template yang bisa kita posting di berbagai media sosial. Contohnya seperti ini. Nggak ada. Tadi nggak ada. Ada yang baru gabung ya, ini mohon maaf untuk di-mute ya Bapak Ibu semuanya. Terdengar suara nggak Bapak Ibu tadi kontennya? Terdengar nggak Pak? Terdengar Pak. Terdengar nggih? Karena kalau nanti nggak terdengar suaranya kan berarti kan ada sinyal yang tidak connect. Mungkin saya ada beberapa yang saya mute ya Bu, ini biar nggak crowded ya. Biar nggak crowded, tadi suaranya terekam juga tadi crowded lagi. Oke, itu gambarannya Bu, setelah Bapak Ibu semuanya, selayang pandangnya. Jadi itu selayang pandang betapa pentingnya menguasai PowerPoint dengan berbagai fasilitas yang ada
dan kita mampu untuk mengoptimalkan, melakukan istilahnya pengeditan di PowerPoint dari bentuk tadinya tidak hanya presentasi untuk lomba, tapi presentasi juga untuk bisa menunjang desain-desain kita. Sehingga kemarin saya coba membuat template yang saya coba untuk tawarkan ke teman-teman. Ternyata ada orang Jakarta yang berminat ternyata. Karena mereka tidak pengen ribet. Jadi memang orang-orang sekarang tidak pengen ribet sehingga banyak sekali sekarang produk-produk di Facebook itu yang menawarkan produk template PowerPoint. Bapak Ibu mungkin sering lihat postingan-postingan promosi yang menawarkan produk PowerPoint yang sudah siap beli. Itu kisaran 300 sampai 500 Bu harganya itu. Nanti dapat paling tidak 500 sampai 1000 template ya yang bisa Bapak Ibu pakai. Tapi bukan itu yang bukan masalah itu yang mau saya bahas. Tapi bagaimana sekarang di masa-masa Covid saat ini Bapak Ibu bisa mulai meningkatkan SDM-nya, kualitasnya. Yang awalnya saya yakin Bapak Ibu bergantung pada instruktur dan lain-lain, saat ini mulai diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk belajar. Karena posisi sekarang lagi work for home, kemudian PSBB, dan lain-lain. Sehingga kesempatan inilah yang kita optimalkan untuk bisa mengisi kegiatan itu dengan produktif. Yang saya nanti akan titik beratkan adalah saat ini mungkin masa-masa COVID yang lagi kita lalui ya. Tapi suatu ketika masa COVID itu berlalu, masa-masa saat ini kita optimalkan untuk belajar. Setidaknya di masa COVID selesai nanti, minimal kita sudah bisa memproduksi media pembelajaran dengan PowerPoint. Instruktur sudah mulai dikasih tugas untuk membuat pembelajaran di setiap program. Ini kita sudah coba terapkan di masa-masa work for home saat ini. Teman-teman kita di struktur itu masing-masing bidang nanti memproduksi video tutorial yang nanti kita akan upload ke website kita. Dari website kita linkkan ke menuju ke YouTube channel YouTube kita sehingga akan ngelink ke sana. Dari pembelajaran nanti yang berbentuk PDF, video ataupun yang menunjang yang lain, kita optimalkan di situ. Sehingga nanti paling tidak masa COVID ini berlalu, amunisinya Ibu sudah mencukupi, Bapak Ibu sudah punya amunisi yang luar biasa. Apalagi sekarang kartu prakerja basisnya harus online. Besok PKK-PKW itu juga optimalisasinya ke arah online sama saja. Jadi kalau sekarang kita nggak belajar menuju ke sana, kita akan jauh tertinggal nanti. Sehingga ketika berbicara tentang bagaimana mengkonsep pembelajaran menggunakan PowerPoint, nah Bapak Ibu baru melangkah saat ini. Nah, kalau bisa sesegera mungkin Ibu pelajari bagaimana peran PowerPoint itu menjadi sebuah media yang paling efektif saat ini untuk menunjang beberapa aktivitas di lembaga. Karena apa? PowerPoint itu fasilitasnya banyak. Sekarang untuk menunjang akreditasi, menyusun Sispena itu untuk menata dokumentasi, kalau kita save as menjadi PDF, itu rendah filenya, kecil filenya, dibandingkan dengan Bapak Ibu menata file di Corel ataupun di Microsoft Word, itu jauh lebih gede, lebih besar save as-nya. Makanya pengalaman saya mendampingi guru TK guru PAUD, dan sekarang guru TK guru PAUD semangat belajarnya luar biasa di posisi kita di Kebumen, sehingga saya optimis bahwa PowerPoint itu akan menjadi sebuah pilihan buat mereka. Satu yang sudah saya konsep, bagaimana sekarang konsep pembelajaran saat ini sudah berbasis animasi, ya, berbasis online, pembelajaran juga makin menarik dan kekinian. Sehingga mau tidak mau kita harus bergerak ke sana. Sehingga seluruh elemen di tim kita nanti semuanya bisa optimalkan PowerPoint. Karena perannya tidak hanya sekedar membuat video, tidak hanya sekedar untuk lomba, untuk presentasi kursus, dan lain-lain. Tapi ada hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendesain. Dan saya yakin kalau di PowerPoint tidak punya basic desain pun, saya yakin bisa cepat menguasai. Dibandingkan dengan Bapak Ibu belajar melalui Corel sama Photoshop. Prosesnya akan lama. Gitu. Kita sekarang butuh percepatan di mana 3 bulan, 4 bulan saat ini yang kita jalani itu menjadi sebuah proyek buat belajar kita. Mungkin Bapak Ibu juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di Bandung yang skupnya dari forum ataupun dari HIPKI ataupun dari HISPI. Skupnya dari digital marketing, terus bagaimana cara mengelola kursus online-nya saat ini, dan lain-lain.
Di sini pun sama, di Jawa Tengah juga sama. Kegiatannya full, Bu. Jadwal untuk seminar e-learning juga banyak sekali. Tapi ada sedikit yang mengeluarkan ide. Contohnya saya mengeluarkan ide bahwa PowerPoint punya peranan penting. Yang selama ini mereka bahas cuma teknisnya. Nah, sedangkan yang memproduksi pembelajaran itu adalah bisa melalui PowerPoint. Ini mungkin nanti menjadi sebagai bahan pilihan lagi teman-teman yang mungkin Jawa Tengah juga besok saya akan isi, sama halnya dengan bagaimana teman-teman mengubah pola pikir saat ini yang tadinya PowerPoint hanya untuk presentasi biasa menjadi luar biasa ketika kita gunakan untuk desain-desain yang lain. Nah, ini saya kemarin mencoba membuat pembelajaran. Terlihat Bapak Ibu tampilan saya? Mungkin cukup menganggukkan nggak apa-apa Bu yang terlihat. Terlihat Bu? Layarnya terlihat nggak Bu? Bisa ya Pak? Oke, saya lanjutkan. Ini ada salah satu sampel yang kemarin saya coba untuk membuat beberapa menit model pembelajaran. Ini hanya sampel saja ya Bu, nanti Ibu kembangkan lagi. Sampel sederhana untuk kemarin saya kasih contoh untuk instruktur saya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sebagai sampel saja. Itu untuk kemarin saya buat instruktur biar ini cara sampel-sampel membuatnya. Ini sederhana sekali yang dibuat. Jadi di PowerPoint, kalau Bapak Ibu mau mengupas tuntas, ada beberapa fasilitas rekaman yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Di sini ada record slideshow Bapak Ibu semuanya. Ada fasilitas rekam suara dan rekam gambar. Nah, ke depan silakan Bapak Ibu optimalkan fungsi ini menjadi kegunaan yang lebih maksimal lagi dalam menyusun pembelajaran berbasis online. Nah, coba pada kesempatan kali ini saya coba untuk praktek ya, Bapak Ibu bisa tinggal nanti lihat cara-caranya. Jadi saya akan mencoba memperagakan simple saja, nggak panjang lebar, jadi simple sehingga nanti Bapak Ibu bisa nanti melihat tekniknya seperti apa. Jadi pertama, yang pasti sebelum kita melakukan editing, kita harus menentukan jenis desain yang akan kita buat. Apakah itu untuk Instagram, apakah itu untuk desain website, atau desain-desain lain, itu tentukan dulu dari awal. Karena itu akan hubungannya dengan menentukan kertas. Nah, kita akan mencoba memilih beberapa kertas yang bisa kita optimalkan atau setup dalam PowerPoint dengan cara kita klik di bagian desain. Jadi saya sudah membuka program PowerPoint-nya ini di sini sebelah sini sudah kita buka program PowerPoint-nya, sudah aktif. Kemudian kita
langkah pertama itu menentukan ukuran kertas. Nah, di sini menggunakan tombol desain, kemudian pilih fixed up-nya. Ketika sudah muncul kotak dialog fixed up, kita disajikan dengan beberapa pilihan dari posisi kertas yang ada di PowerPoint. Di sebelah slide size 4 ini ada pilihan kertasnya. Kalau Bapak Ibu untuk posting di Google Business itu cukup menggunakan 4:3. Ukurannya 4:3. Kalau nanti untuk cover YouTube, Bapak Ibu menggunakan 16:9. Berbeda, posisinya nanti berbeda Bapak Ibu semuanya kalau ini nanti kita pilih. Terus kalau kita mau membuat presentasi, boleh bisa menggunakan 16:10, 16:9 atau 4:3. Tinggal suka-suka kalau presentasi. Tapi kalau untuk Instagram, kita membuat ukuran sendiri. Kalau Instagram, kita langsung pakai custom saja. Pakai custom, nah di bawah. Nanti di sini Bapak Ibu boleh menuliskan di sini 20 cm kali 20 cm untuk width sama height-nya. Khusus untuk Instagram. Jadi pada saat nanti desain itu sudah jadi, ukurannya langsung tepat masuk di Instagram. Tidak lebih. Jadi kita menentukan di awal. Kalau ini menentukannya di belakang atau di akhir, itu repot. Posisi desain itu tidak jadi proporsional lagi karena sudah salah pengaturan kertas dari awal. Jadi ketentuan ini dilakukan di awal. Saya kali ini akan menggunakan ukuran 16:9. Ya, saya mengambil lembar baru. Nah, ini lembar baru yang saya buka saat ini adalah 4:3. Ukurannya memang lebih kotak kalau 4:3. Kalau posisi 16:9 itu lebih widescreen. Contoh saya buat 16:9. Saya masuk fixed up, kemudian kita rubah 16:9. Kemudian kita oke. Sehingga posisi kertas akan lebih panjang, lebih membentang. Kalau untuk cover YouTube ini pas langsung dimasukin ke cover, thumbnail-nya ketika sebelum kita posting ke YouTube-nya, sebelum kita simpan, itu ada pemilihan cover atau bagian depannya. Untuk bisa lebih optimal, kita edit sendiri aja, biar lebih jelas kalau brandingnya lembaga kita. Kemudian langkah berikutnya, Bapak Ibu coba masuk ke Home, kemudian pilih Layout. Untuk sebelum kita memulai desain, ketentuannya di sini dulu. Kemudian pilih Blank. Sehingga kertasnya ini sudah kosong. Dan Bapak Ibu juga perlu sekali nanti silakan mendownload fasilitas-fasilitas gambar, fasilitas-fasilitas icon yang nanti bisa digunakan untuk melakukan percepatan pengeditan. Sehingga nanti pada saat ngedit sudah punya icon Instagram, icon Facebook, icon telepon, icon WA, ataupun icon-icon lain yang menunjang percepatan ketika kita mendesain. Langkah berikutnya adalah kita menentukan background-nya dulu. Jadi, Mas. Iya gimana Pak? Kalau mau memperlihatkan punya Masnya itu, mungkin slide-nya harus di stop dulu yang ini, lalu Masnya buka lagi yang Mas praktekum. Oh nggak kelihatan ya Pak tadi ya? Slide-nya slide presentasinya Masnya tadi. Oh ya sebentar, ini tadi saya new, jadi lembar baru. Berarti saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi ya dari awal ya. Sekarang tampil ya? Sekarang udah tampil Bapak Ibu? Ya Mas. Sudah ya? Oke, tadi saya ngambil lembar baru tanpa saya pindah dulu ke share screen-nya. Mohon maaf, ini saya ulangi lagi aja. Jadi sebelum memulai pertama kali itu menentukan kertas, tadi posisi awal kertas ada posisi di 4:3 di sini awalnya. Nah, ini masih seperti ini. Untuk Office 2010 itu default-nya posisinya seperti ini default-nya. Office 2013, 16 sama 2019 default-nya sudah 16:9. Jadi berbeda tingkatannya PowerPoint-nya.
Dan di Office 2007 itu sangat susah sekarang untuk mengedit. Jadi minimal Office 2010 kelengkapannya. Ini saya rubah menjadi fixed up-nya menjadi 16:9. Nah, ini ukuran-ukuran yang bisa kita pilih. Tetapi tadi saya sampaikan di awal, saya ulangi lagi, khusus untuk Instagram, Bapak Ibu menentukan sendiri di sini. Custom saja, langsung pilih di sini boleh, ganti 20-20. Sehingga ukurannya juga akan berbeda. Tidak ada pilihannya di sini untuk Instagram. Kita membuat ukuran sendiri saja. Menggunakan custom, kemudian kita rubah width-nya 20, height-nya 20. Kemudian oke. Nanti akan berbentuk lebih vertikal bentuknya kalau untuk Instagram. Jadi saya saat ini menggunakan 16:9. Dari 4:3 saya rubah menjadi 16:9. Yang lain diabaikan saja, Bu. Bapak Ibu, ini diabaikan saja, yang lain tinggal oke. Nah, sehingga seperti ini hasilnya. Di PowerPoint sendiri sebenarnya banyak sekali yang Bapak Ibu bisa temukan desain-desain di sini, template-nya ya. Tapi kalau kita menggunakan template di sini kayaknya kurang kreatif loh kalau kita pakai yang ini. Karena ini sudah hampir semua komputer kalau Office-nya sama ya isinya sama. Jadi menutup kemungkinan Bapak Ibu mengedit satu desain kalau pakai yang template yang sudah ada, di tempat lain bisa sama gitu. Tapi kalau kita mendesain dari awal, melakukan desain murni dari awal, beda nanti hasilnya. Itu. Kemudian setelah itu kita menentukan background-nya. Cara menentukan background-nya ada beberapa tahap. Kita klik kanan dulu, cara membuat background-nya. Kemudian kita format background. Ya. Di atas ada solid fill, artinya warna tapi cuma satu warna ini. Warna-warna di sini yang bisa kita pakai langsung satu warna, dan satunya ada transparansi di sini. Cuman ada satu warna dan transparansi, yaitu yang bagian atas. Kemudian yang bawahnya ada gradient fill, ini kita bisa menentukan paduan warna. Misalkan warna pertama ini ada gradient stop, yang pertama ini adalah warnanya warna biru di sini. Yang kedua adalah warna putih. Jadi ada dua paduan warna yang sama-sama digabungkan. Gradient stop ini bisa muncul ada 3, ada 4, ada 2. Kalau muncul menambahkan di sini tinggal diklik, dia akan menambahkan subwarna lagi. Tambahkan lagi tinggal diklik, ada penambahan warna lagi. Jika Bapak Ibu mau menambahkan warna tambahan lagi di sini. Nah, jadi paduan warna ini bergantung pada beberapa gradient stopnya di sini. Tapi saya akan coba cuma menggunakan 2 warna saja, sehingga ini saya hapus dengan cara klik di sini, kemudian kita remove. Kita klik di sini, remove, sehingga cuma hanya 2. 2 pun terjadi ada beberapa pilihan. Cahayanya mau di atas, mau di bawah, atau mau di samping, kita tinggal pilih di sini pengaturannya. Saya posisi saat ini menggunakan linear down. Jadi sehingga cahaya terang di bawah, putihnya yang biru di atas. Nah, setelah itu kita close. Oh, udah. Nah, berarti background-nya itu sudah ada paduan 2 warna. Ini sudah ada background-nya saat ini. Kemudian kalau kita mau menentukan slide berikutnya, kita bisa menggunakan new, kemudian blank, sehingga muncul slide berikutnya. Dan seterusnya, kalau kita klik, itu menambahkan. Nah, kalau mau menghapus, diklik kanan, delete. Klik kanan, delete, slide, klik kanan, delete, slide. Saya hapus semuanya. Kalau kita ingin desainnya sama dengan di atas, maka kita cukup hanya melakukan copy atau duplikat dengan cara klik kanan, kemudian duplikat slide. Sehingga langsung sama persis. Ada 2 slide sama persis. Kita posisikan di slide pertama. Ini. Terus kemudian, kalau Bapak Ibu ingin background-nya itu berbentuk animasi bergerak, beda lagi langkahnya. Tempat mengambil gambar beda lagi. Cara dari awalnya sama, menggunakan background. Saya ngambil di slide kedua ini.
format background sama, tapi kita menggunakan tombol picture or texture fill di sini. Sehingga kita bisa mencari gambar yang bergerak. Saya masuk ke gambar yang bergerak dulu, saya cari animasi. Kita insert. Jadi sama prosesnya, cuma bedanya kita memilih picture or texture fill. Hasilnya, background pilihan kita, yang ini merupakan background animasi, sudah masuk ke slide kita. Kita sekarang close. Sekarang kita coba dari hasil ini, kita slide show-nya. Nah, ini nanti background-nya ketika Bapak Ibu tampilkan, otomatis setelah tidak langsung, karena ini adalah gambarnya GIF extension-nya, dia langsung bergerak gambarnya. Dengan extension GIF. Jadi kalau Ibu mau mencari di internet, itu ada paling belakang ada extension GIF-nya. Misalkan animasi GIF. Nah, nanti muncul opsi-opsi yang Bapak Ibu bisa download dari beberapa model GIF yang sudah disediakan di internet. Kalau yang kedua ini, tadi yang awal kita buat, kalau kita slideshow ya cuma warna biasa, tampilannya biasa, tidak terjadi ada pergerakan di animasinya. Jadi dua ini sudah saya kasih perbedaan. Kalau kita membuat langsung slide itu background-nya langsung bergerak, maka background-nya harus picture texture of fill. Jadi langsung ada background animasinya. Kalau digital portfolio yang saat ini lagi marak digunakan oleh guru TK, itu sudah seperti ini bentuknya. Semuanya ada animasinya. Nah, sekarang tinggal kita mengisi di dalamnya, di sini. Mengisi bagian-bagian isinya. Nah, ada beberapa desain yang sudah ada di PowerPoint. Di bagian insert, itu ada fasilitas Smart Art di sini. Yang Bapak Ibu bisa pakai yang sudah jadi template-nya. Sebagai contoh, saya mengambil Smart Art yang ini. Ini adalah desain yang Bapak Ibu sudah tinggal pakai tanpa harus menata, tanpa harus drawing atau mungkin membuat dari awal. Juga sudah dikasih pilihan di sini. Ada pewarnaan, gabungan warna di sini sudah ada. Ada tombol-tombol 3 dimensi, paduan warna, di sini sudah ada di atas. Sehingga ini kalau mau pakai tinggal nulis saja teksnya di sini. Kalau terlalu besar tinggal dikecilkan dari bagian atas. Itu kalau menggunakan fasilitas yang ada di insert Smart Art. Videonya banyak, Bapak Ibu semuanya bisa banyak milih. Atau misalkan Bapak Ibu mau mengambil fasilitas ini, kemudian Bapak Ibu rombak, itu juga bagus. Artinya fasilitas yang digunakan bisa dioptimalkan lagi di otak-atik lagi. Jadi lebih punya nilai desain keren. Ini jika nanti kita menggunakan fasilitas yang sudah ada. Nah, jika enggak, jika tidak dari ngambil dari sini, berarti kita desain sendiri dari awal. Saya hapus, misalkan saya pengen mengoptimalkan penggunaan dari Smart Shape di sini. Di sini berbagai macam shape yang bisa kita optimalkan. Contoh misalkan kita membuat pilihan program kursus kita misalkan. Kita buat seperti ini. Nah, ini kotak yang muncul, ini saya perbesar biar kelihatan. Nah, kotak ini bisa menjadi bagus kalau kotak ini kita edit. Kalau kotak hanya ditaruh seperti ini nggak jadi bagus. Contoh misalkan kita edit dulu di bagian pojok kiri atas, ada tanda kuning, ini artinya bisa untuk digerakkan kanan, sehingga bentuknya menjadi lebih rounded, lebih ini lagi, tebal lagi. Kemudian pengeditannya, kalau bagian-bagian seperti ini, berarti menggunakan format. Disinilah letak untuk mengedit objek shape ini. Di bagian kiri itu formatnya adalah format shape, di bagian kanan formatnya adalah format teks. Urusannya beda-beda di sini. Jadi kalau urusan teks berarti yang kanan ini, warna ini. Kalau urusan shape, ini di sini warnanya. Coba kita ganti, warna shape-nya kita ganti warna merah. Kemudian garisnya, shape outline-nya kita ganti no outline, sehingga tidak ada garis. Kemudian biar kelihatan ada gradiasinya, kita rubah. Fill-nya itu gradiennya dirubah. Yang atas yang lebih gelap di sini ada dark variation. Kita klik sehingga pencahayaannya akan lebih jelas bentuknya. Nah,
Ini sebagai sampel saja. Jadi nanti kalau kita mau membuat program pilihan profil lembaga itu bisa dipakai beberapa fasilitas di sini. Rounded-nya kita pakai yang ini. Kemudian teknik mengcopy, kalau ini kita ternyata butuhnya banyak, tidak hanya satu, klik di bagian chat-nya, kemudian bisa menggunakan Ctrl D. Nah, CTRL D. Jadi untuk mengcopy, Bapak Ibu menggunakan CTRL D. Ini ya. Ini untuk mengcopy. Nah, tekan CTRL D beberapa kali sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal kita geser ke bawah pilihan-pilihannya. Sehingga banyak pilihan yang bisa kita nanti edit. Nah, setelah sudah ada beberapa shape yang sudah saya bentuk seperti ini, nah bagaimana sekarang cara merapikannya kalau terjadi banyak seperti ini? Jadi cukup dengan lakukan seleksi dari atas seperti ini, seleksi, tekan mouse-nya, tekan terus gerakan ke bawah, atau menggunakan shift klik per shape-nya. Kemudian kita menuju ke format. Di bagian kanan itu ada line. Di sini letak untuk mengedit beberapa shape yang nanti kita bisa rapikan dengan posisi jarak yang sama, kemudian letaknya juga sama. Kita buat center, line center. Berarti ini sudah sama. Kanan kiri sudah sama. Kemudian ini biar rapi, kita menggunakan line distribute tapi yang vertikal. Sehingga langsung posisinya sama persis. Nah, kalau sudah sama, kita tinggal merubah warnanya. Rubah warnanya satu-satu, yang kira-kira warna itu tetap terlihat walaupun ada background jenis warna yang sama. Warna ini tetap saya buat gradient. Kita buat gelapnya yang di atas semua. Selanjutnya saya rubah lagi warnanya, warna lebih gelap lagi. Nah, tetap gradiennya harus diklik. Kita rubah darknya, dark variasinya menjadi atas yang gelap, atau menggunakan fitur-fitur warna yang ada di sini, nggak apa-apa. Kalau misalkan terjadi warna yang kita pilih kok nggak ada, bisa menggunakan more fill color. Ini bisa suka-suka milih warnanya. Yang di depan nggak ada, bisa ada di sini. Oke. Sama nanti gradiennya, tinggal kita pilih gelap yang atas. Yang terakhir ini kita klik, kemudian warnanya kita coba warna yang hijau. Nah, ini kemudian kita buat gelapnya gradiennya yang bagian atas. Jadi sudah lebih jelas sekarang untuk bisa melihat perpaduan warna. Kalau ini terlalu kurang sinkron warna di tengah-tengah ini, mungkin kita rubah warna yang lebih lagi. Jadi biar tidak terlalu kelihatan menonjol banget di sini. Nah, kita kasih gelap juga sama gradiennya. Nah, inilah cara membuat shape itu menjadi rapi, jaraknya, kemudian tinggal kita merubah atau menambahkan teks di dalamnya. Ya, di sini. Kemudian nanti kalau ini sudah jadi, tinggal bagaimana posisi nanti yang kita buat animasinya satu persatu keluarnya seperti apa. Itu. Lebih-lebih kalau ini ditambahkan simbol, itu lebih keren lagi. Kita bisa punya insert, nah di sini ada insert, kita punya picture, nah di sini sudah kita siapkan simbol-simbol yang banyak sekali variasinya yang bisa kita pakai. Nanti Ibu bisa download di situ berbagai macam simbol. Nah, bahkan kita pilih yang ini, nah, tambahkan. Nah, jadi kalau kita lihat di template itu nggak ada Bapak Ibu semuanya bentuk yang seperti nggak ada. Makanya ini kita coba membuat berbeda. Nah.
Tapi ingat untuk menyamakan per simbol nanti ada tekniknya. Ini saya insert dulu, sementara saya insert dulu aja. Nanti cara menyamakannya ada. Biar nanti ukurannya juga sama. Nah, kalau Bapak Ibu menjumpai seperti ini, berarti ada background putih di belakang, ada cara tersendiri untuk mengedit yang ini. Dengan cara apa? Ini kita cropping, Bu. Kita cropping, kemudian caranya dari crop, kita pilih yang oval. Ya, langsung hilang. Kalau ada kotak-kotaknya, ya ada putih-putihnya. Nah, kita taruh di sini. Bisa tambahkan lagi. Jadi kalau mencari logo seperti ini pakai extension PNG ya Bapak Ibu. PNG. Nah. Icon PNG nanti nyarinya. Dia ada transparan-transparan. Nah, lihat bedanya. Ketika kita masukkan ada perbedaan ukuran. Kita melihat ukuran dari sebelah mana? Dari format. Di sini sebelah sini ada ukuran. Coba kita gunakan satu semua di sini atau 1,2. Berarti kita menggunakan 1,2 semuanya. 1,2. Oh, beda ukuran ini. Berarti harus seimbangkan ini. Yang semi ukuran. Ini 1,2. Ini 1,2. Ternyata beda ukuran. Berarti kita kira-kira saja ini biar sama. Nah, beda model. Ya, tinggal Ibu tulis di sebelah sini. Ya, kalau nanti kita tampilkan, itu warnanya udah bagus. Nah, ini kalau mau dibuat 3 dimensi, ada pilihan di format tab. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik yang ini. Ini ada preset 2. Ini nih yang. Disinilah letak pengeditan betul-betul nanti hasilnya bisa cakep banget bagian sebelah sini. Kalau dioptimalkan cara-cara mengeditnya. Pakai ini, kemudian ini juga dimasukin ke sini. Semuanya sama. Jadi lebih 3 dimensi kalau yang ini modelnya. Nah. Tuh. Dan ada bayangannya, udah berbeda ini hasilnya. Ada shadownya di situ. Lebih bercahaya, kelihatan, karena akan lebih kelihatan jelas kalau kita harus presentasi seperti ini. Modelnya. Jadi kalau ini kita tampilkan di bagian ini, maka hasilnya juga berbeda kalau kita preview. Karena ini background-nya nggak bergerak, belakangnya nggak bergerak. Ini juga ini bergerak. Nah, sebagai contoh, sekarang saya buka coba. Nah, ini contoh desain-desain yang sudah diramu menjadi desain yang lebih maksimal. Bagus pewarnaannya. Ini template-template semua yang saya buat, template-templatenya. Jadi kalau ditampilkan, bentuknya sudah seperti ini. Ini bio template yang nanti bisa ditulis sesuai dengan produknya masing-masing. Kalau kita lihat, nah ini yang berikutnya. Nah, paduan warnanya juga sudah ada di situ. Nah, ini juga ya, untuk brosur, untuk promo-promo, juga di fasilitas sudah ada. Ini juga perpaduan warna yang memang warna-warna sekarang, warna-warna jeng sekarang. Ini. Terus kemudian di bawah lagi ini ada lagi. Ini. Jadi teks-teks ini siap tulis ini. Ini bukan JPEG. Jadi kan ini betul-betul kreativitas dari PowerPoint yang saya buat. Ini juga sama. Nah, jadi kalau kita mau lihat, kita bedah, ini sebenarnya kan cuma hanya
beberapa tumpukan set yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan kan cuma seperti ini. Tapi begitu dipadukan dengan warna yang bagus, ada shadow-nya, ini menjadi menarik. Ini juga hanya lembaran-lembaran biasa Bapak Ibu semuanya. Ini kalau kita bedahkan seperti ini. Nah, jadi memang butuh sangat telaten untuk belajar seperti ini. Tapi memang harus memulai. Kalau nggak memulai nanti nggak action nggak dikuasai. Padahal PowerPoint sekarang makin ke sini makin diupdate. 2019 PowerPoint yang terkini itu terbaru itu udah keren banget tampilannya sekarang. Ini saya sudah baru ngambil softwarenya, belum sempat saya install, mungkin sehari 2 hari lagi saya install. Itu ada beberapa tampilan yang lebih lengkap lagi cara pengeditan setnya seperti ini. Ini juga ada tambahan lagi, ada gambar-gambar yang saya ambil dari internet, atau bisa menambahkan gambar-gambar dari foto instruktur atau foto dari siswa Bapak Ibu semuanya yang untuk berpose seperti ini nanti buat promo. Nah, itu. Nah, kayak ini kan cuman kita hanya menggeser-geser ini sendiri-sendiri, gitu. Padu-padukan ini seperti ini. Gitu. Ini juga cuma memanfaatkan garis kalau yang seperti ini. Hanya memanfaatkan kotak-kotak set yang kita padukan beberapa warna sehingga jadi keren tampilannya. Warnanya pun suka-suka. Nanti kalau Bapak Ibu warnanya pengen dominannya lebih kalem, ya diedit kalem. Nah, sehingga nanti kalau mau nulis judul ya tinggal tulis judul di sini, temanya apa, websitenya apa, terus kemudian nomor teleponnya berapa, ini website apa untuk Instagramnya, Facebooknya, kemudian di sini nomor WhatsApp-nya, itu tinggal ngedit-ngedit. Sehingga ini merupakan peluang Bapak Ibu semuanya. Kalau sekarang kita bisa memproduksi template ratusan atau ribuan template, kita posting saja di Facebook, di marketplace dan lain-lain, kita tinggal memanen hasilnya, gitu. Kita tinggal mengkondisikan jenis desainnya itu utuh dalam bentuk sudah di-crack. Jadi nanti di-download mereka beli, ya barangnya kita pun yang namanya produknya desain itu tetap masih utuh, dibeli 10 orangnya tetap utuh di situ. Bagusnya memang di situ. Untuk produk kalau kita sudah mulai telaten membuat desain-desain, di saat-saat seperti ini saya berupaya semaksimal mungkin bisa memproduksi ya paling enggak 10 slide, 10 desain, 10 kalau nanti sekali sebulan kan sudah lumayan. Nah, baru kita nanti buat crack lah, kita masukin ke marketplace sehingga bisa orang butuh file kita atau mungkin membutuhkan desain kita, mereka tinggal transfer, begitu mereka udah transfer, berarti mereka bisa download. Itu paketannya. Begitu kira-kira, biar nggak terlalu panjang penjelasannya, mungkin Bapak Ibu mau sharing silahkan, yang mau bertanya atau tapi tetap masih saya mute, nanti kalau yang Bapak Ibu mau menanyakan, silakan aktifkan mute-nya, bisa sharing bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menjadi pelaku bisnis untuk desain dan lain-lain, kita sharing bersama. Monggo Bapak Ibu semuanya. Saya tak izin minum dulu. Atau ada yang mau menanggapi, silakan. Hasil dari tayangan saya tadi, Bapak Ibu sudah melakukan seperti apa atau akan melakukan apa, baru mau melakukan, kira-kira seperti apa. Ya intinya, jangan merasa kalau cuma jurusannya bukan komputer, bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa berekspresi ya. Ini kalau didesain terus kemudian Bapak Ibu bisnisnya makanan atau apa, itu pun bisa didesain sedemikian rupa menjadi tampilan yang kekinian, tampilan yang menarik, sehingga orang terkesan begitu lihat desainnya, itu langsung bisa pengen ngeklik, bisa pengen segera untuk mengetahui selanjutnya. Karena saya juga sudah mencoba memposting promo yang kira-kira memang lagi in saat ini, eranya seperti ini apa, kemudian dipromokan, kita lihat pergerakan di Facebook, itu masih yang free. Kita lihat, saya posting 2 hari saja, itu bisa terjadi trafficnya luar biasa, orang bertanya. Karena satu, mungkin kita ngambil tema yang pas, terus kemudian desainnya keren, gitu. Jadi sampai ada yang komentar, bukan komentar mau kursus, bukan komentar mau daftar, tapi hanya komentar, wow, desainnya mantap. Ya nggak apa-apa. Intinya kita mencoba mempublish, itu loh kemampuan kita selama ini, sehingga masyarakat perlu tahu, oh ternyata
Kalau mau kursus PowerPoint, kursus desainer, kursus video editing, itu di Elmuna bisa online, bisa offline. Nah, itu yang sekarang perlu kita rubah Bapak Ibu semuanya. Di masa COVID apalagi sekarang. Kita harus bisa melakukan manuver-manuver bahwa kita sekarang lagi betul-betul ya kena dampak PSBB, kemudian work from home, ya, apa yang mau kita lakukan? Ya kita harus belajar mengupgrade kemampuan kita, biar kita punya potensi besar ke depannya. Itu kira-kira yang mau sharing, silakan Bapak Ibu, biar tidak terlihat tegang ya, masa silakan. Itu namanya Pak Amran apa ya, Pak Dedi, monggo. Bu Nuansa atau mungkin siapa lagi yang lain, atau yang tidak kelihatan wajahnya, hanya tulisannya. Ada Bu Rini, Bu Yulia, Bu Nurita, Bu Eka, Pak Iim. Gimana Pak Iim? Selamat malam Pak Muhodi. Pak Muhdori, Pak Muhdori. Pak Muhdori, maaf. Ya. Iya. Kalau tadi tutorialnya agak sedikit dasar sekali ya kalau saya lihat ya, maksudnya untuk menjadi slide yang seperti Pak Muhdori tampilkan tadi kayaknya butuh waktu yang sangat lumayan ya kalau bagi saya yang agak sedikit susah mengulik gitu Pak Muhdori. Kira-kira satu slide gitu bisa sampai berjam-jam ya Pak kalau saya, kalau Pak Muhdori nggak tahu. Iya, tadi banyak seperti download gambar yang extension GIF, PNG dan lain sebagainya itu ya Pak ya. Iya. Itu kira-kira ada website khusus yang kita bisa mendownload secara bebas dan tidak ada seperti hak paten atau apa yang kita nggak bisa kita bebas gitu ya Pak untuk memakai ke depan seperti itu. Yang pertama, kedua tadi ada seperti gambar kartun atau itu desain sendiri atau download juga Pak? Ada gambar bukan foto ya, tadi ada gambar seperti gambar kartun seperti itulah Pak, orang tapi bukan orang foto real seperti itu. Ya, gambar itu download juga atau gambar tangan bergerak gitu ya, tangan bergerak ya Pak? Ya, ada gambar manusia yang depan komputer, tapi itu seperti desain sendiri, Pak. Desain Pak Muhdori atau bisa download juga di internet itu, Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tadi Bapak bilang bisa menjual desain-desainnya itu, Pak. Berapa itu, Pak? Kira-kira, Pak, kalau satu paket Pak Muhdori mungkin sudah ada paketnya ya. Terus kalau misalnya sudah kita beli itu kita bisa share bebas ya, Pak ya. Nanti. Iya, kalau udah milik Bapak berarti bebas. Iya, bebas bisa kita share ke siapapun gitu ya Pak. Tidak ada paten dari Bapak juga ya. Iya. Ya, mungkin itu aja Pak pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih Pak Amran. Dari LKP mana Pak ini Pak? Dari Smart Club Bandung. Oh iya, bidangnya apa Pak LKP-nya Pak? Saya di bimbingan belajar dan kursus bahasa Inggris Pak sementara ini. Cuma memang ke depan pengen bisa mengembangkan seperti yang Bapak tadi, ada public speaking dan lain sebagainya. Iya, ya. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Langsung saya jawab dulu ya Pak, untuk yang lain nanti bisa setelah saya jawab dulu. Jadi yang pertama adalah kalau ada website-website tertentu yang bisa kita download, tapi kan tetap dia harus kita masukkan login, biasanya ada dolarnya, biasanya seperti itu kalau kita ambil di website-website. Ya paling tidak kita bisa meminimalisir lah dengan cara tahap awal sebagai media edukasi kita, kalau kita memulai semua dari awal berat. Untuk mendesain sebegitu moleknya berat. Tapi minimal kalau kita sudah punya, sering melihat-lihat gambar di internet, gunakan edukasi di internet kita untuk melihat, kemudian lihat perpaduan warnanya, itu otodidaknya saya, belajarnya seperti itu Pak. Saya nggak pernah kursus, semuanya bidang-bidang saya public speaking, apa itu karena memang istilahnya saya itu memang mau berubah, saya mau mengoptimalkan kemampuan, sehingga dari awal desain saya nggak terbayangkan mau menguasai desain, tapi melihat, mempraktekkan. Jadi kalau dapat ilmu, saya mencoba terapkan ilmu, implementasikan. Karena banyak orang yang ketika ada diklat dan lain-lain, ngopi file, tapi sampai rumah nggak pernah dibuka. Gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau saya habis dapat kesempatan untuk diundang untuk bidang teknologi digital, wah dapat file, buka lagi, tambah keren, saya pengen seperti ini. Saya mencoba ngeblat Pak, satu persatu Pak. Diblat satu persatu. Per titik-titik itu saya buat. Saya tiru dulu.
Nah, lama-kelamaan kebiasaan itu muncul, Pak. Akhirnya begitu saya ternyata sekarang mengangan-angan sesuatu, saya mau desain apa, bisa jadi dalam waktu berapa menit gitu loh. Karena terbiasa dibangun dengan seperti itu. Saya yakin semuanya berawal dari belum menguasai atau dari dasar. Tapi memang butuh proses, tapi lakukan bertahap. Misalkan lihat desain, download, kemudian diblat-blat dulu. Oh, kalau nggak bisa, biasanya pertanyaan klasiknya adalah bagaimana sih Pak memadukan warna yang bagus? Nah, mungkin cari referensi dulu warna-warna yang kita sukai, perpaduannya bagus apa enggak, download, terus coba kita terapkan gabungan warna tersebut. Itu sebagai media paling efektif. Gurunya seperti itu. Karena kalau kita ketemu seperti ini kan tatap muka terbatas, sehingga eksekusinya adalah Bapak Ibu harus mampu menerapkan, harus praktek. Yang sudah terbiasa pakai PowerPoint mungkin ini ya juga biasa. Nah, nanti yang sudah banyak saya buat memang itu sekitar hampir 300 sampai 400 template itu memang PowerPoint yang bentuknya untuk presentasi. Jadi sudah ada kolom-kolomnya kayak tadi sudah siap pakai. Bapak Ibu tinggal instan, tinggal ngetik saja, nggak perlu desain. Natani sendiri saja. Itu gabungan warnanya pun sudah ada template-nya. Tapi untuk template-template yang untuk posting di Google Business, kemudian untuk di Instagram, itu baru kita buat, baru paling belum ada 100 template. Itu yang, kalau yang untuk presentasi, kalau misalkan Bapak Ibu mau lomba presentasi, ya itu ada sekitar 15 slide per file, ada berapa puluh file yang bisa dipakai, nah itu nanti template yang sudah ready, siap pakai. Judulnya pun sudah besar. Bapak Ibu tinggal nulis judulnya ganti, itu aja. Teksnya udah template, bentuknya mudah. Nah itu peluang pasar yang orang-orang di luar sana sudah ambil, yang mereka-mereka yang saat ini sudah punya ribuan template. Misalkan musim lebaran seperti ini, mereka sudah membuat animasi kecil-kecilan, animasi sederhana, bentuknya adalah ucapan lebaran, ucapan Idul Fitri. Gitu kan? Nah itu peluang-peluang mereka yang mereka tinggal sudah buat dari lama, kemudian dimaksimalkan. Nah, mulai dari nanti Bapak Ibu silakan download icon yang kira-kira dibutuhkan dengan cara melakukan pengetikan di situ extensionnya GIF itu yang bergerak. Kalau yang PNG itu yang nanti cari yang transparan. Terus kemudian kalau mau cari background berarti background PNG juga sama. Nanti background HD. Nanti otomatis muncul beberapa pilihan-pilihan yang bisa kita ambil untuk kita download. Jadi sementara pakai seperti itu dulu. Karena terus terang kalau masuk ke website resmi itu pasti berbayar. Itu. Atau di-download terus kemudian Bapak Ibu jiplak itunya. Karena kalau dari awal belum ada konsep desain, saya yakin Bapak Ibu mikir begitu masuk ke PowerPoint, mau desain apa ya, bentuknya seperti apa ya, gitu kan? Gitu Pak. Sementara ada yang belum dijawab belum Pak tadi Pak? Yang ketiga apa tadi Pak? Yang ketiga Pak saya lupa Pak. Bapak menjual per paket itu berapa Pak harganya Pak? Atau bisa kita sesuaikan, misal Pak butuh 10 desain berapa gitu ya? Ya, nanti japri saja Pak itu, nanti japri saja. Oh, iya. Butuh bagaimana kebutuhannya seperti apa. Kalau yang dijual di internet kan itu memang paket satu harus terbeli semuanya. Misalkan harganya 500.000, 800.000 itu kan semuanya karena ribuan template. Padahal kan kita butuhnya hanya sekelumit misalkan. Nanti itu Bapak bisa kondisikan saja, bisa japri ke saya. Nanti butuhnya untuk desain media sosial, berarti fokus ke media sosial. Ada yang mau besok lomba, berarti fokus mau mencari yang lomba biar nggak mikir lama buat desainnya. Tinggal ngisi-ngisi gitu. Siap. Iya. Yeah. Ada lagi yang lain Pak, kira-kira? Nanti karena saya juga di grup, nanti bisa konsultasi saja Pak, untuk bisa saling sharing saja, atau pertanyaan yang hari ini tidak bisa dilontarkan, bisa dijapri di sana, atau mungkin digrupkan, biar nanti teman-teman bisa menggali lagi potensinya. Ada yang lain lagi Bapak Ibu semuanya? Coba sharingnya. Selamat malam. Malam, Bu. Dari ya, saya dengan Megi Pak dari LPP Arianti Bandung. Iya Bu, gimana? Ya, tadi saya agak terlambat Pak untuk mengikuti. Kebetulan versi PowerPoint-nya kan tidak sama. Nah, kan kita kalau nggak salah ada 3 hari ya Pak ya pembelajaran ini. Iya. Nah,
agar supaya kami besok itu bisa mengikuti dengan cepat, kayak tadi gambar yang awan bergerak tadi kan kami belum prepare nih Pak. Apakah mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu sehingga ketika praktek untuk hari besok itu kami bisa lebih cepat ngikutin gitu. Karena saya barusan masih mencoba-coba, baru selesai untuk menyusun shape Pak. Iya, Tapi oke. background-nya belum ketemu. Mungkin itu saja Pak, matur Oke, suwun. nggih, terima kasih Bu. Jadi hari ini memang kita kondisikan yang penting kita ketemu dulu, kumpul seperti ini dulu, baru nanti kita mengatur seperti kemarin yang kita kasih tugas yang teman-teman dari NTT, NTB, kemudian Jawa Timur, kemudian dari Jambi itu juga terkondisikan seperti itu. Hari kedua besok, paling tidak Bapak Ibu sudah punya apa yang mau dikerjakan, sudah punya istilahnya persiapan, misalkan nanti download background atau icon, terus kemudian yang lain, nanti kan kita bisa komunikasi di grup. Saya kasih extensionnya, Bapak Ibu sudah mulai download dan sudah mulai dipasang. Itu. Makanya di sini kan saya belum secara optimal untuk bisa sampai praktek jadi. Saya masih selayang pandang dulu. Pertemuan kedua nanti kita kasih tugas, biasanya tugasnya kayak gitu Bu. Pertemuan kedua saya kasih tugas, Bapak Ibu suruh mencari file atau background bergerak ataupun yang tidak bergerak, icon, nanti coba mulai dipasang-pasangkan. Kalau nanti menjumpai kayak tadi ada background putihnya, solusinya seperti apa? Pasti nanti ada pembahasan lagi Bu, lebih detail. Karena sudah ada kasus kalau kayak gitu. Jadi ini tadi juga banyak yang terlambat sehingga nanti mungkin materi yang disajikan tadi tidak bisa diikuti dari awal sampai akhir, sehingga nanti saya pasti kasih tugas untuk bisa mencari atau enggak paling tidak nanti Bapak Ibu sudah siapkan visi misi, nama lembaga, logo. Nah, paling enggak ada 2 slide. Nah, kita nanti coba olah bagaimana tampilnya jadi lebih memukau hasilnya. Tidak hanya sekedar hanya slide biasa saja tampilannya. Itu, Bu, kira-kira sementara itu jawabannya. Nanti saya kasih catatannya di grup saja, Bu. Kan saya sudah di grup. Nggih, matur suwun, Pak. Oke. Monggo ada yang lain lagi? Bu, Mbak Nuki masih di sini, masih on ya? Bunyi nggak Mbak Nuki? Mbak Nuki ada suaranya nggak? Tadi kredit sih. Jadi harapannya ya, mari kita bersama-sama untuk memaksimalkan PowerPoint. Gimana Mbak Nuki? Ini yang saat ini sudah hadir 16. Ini masih ada banyak ini ya, di sini ada tidak terdengar suaranya tidak jelas. Nah, ini ya karena online jadi kan mau tidak mau kadang-kadang masalah sinyal itu menjadi problem utamanya. Jadi kalau di grup sekitar kalau di grup sekitar 30 lebih ya Bapak Ibu semuanya, ini baru separuh berarti ini yang bisa hadir. Tapi tidak masalah, paling tidak hari ini kita bisa ketemu dulu, bisa mengubah persepsi dulu sebenarnya yang mau dibahas itu seperti apa gitu. Jadi kalau nanti bentuknya seperti ini, seperti video tadi, saya misalkan kasih contoh, coba yang Instagram, coba nanti yang Instagram saya buka dulu. Yang Instagram. Nah ini yang desain Instagram yang tadi ukurannya tidak ada. Kita harus membuat ukuran sendiri. Ini kalau diposting ya udah pas nih. Ini ya memang dari beberapa potongan-potongan yang dipadukan ya ini dari beberapa percik-perciknya ini shape-nya yang kita padukan sehingga jadi paduan yang bagus. Warnanya juga keren itu. Nah, seperti ini. Ini juga hasilnya kalau kita kalau kita geser seperti ini ya. Aslinya di dalamnya cuma seperti ini saja. Objek-objeknya. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu mau mengubah seperti ini tinggal menghapus ini, ya diganti,
judulnya juga diganti lagi. Jadi bisa berubah-ubah temanya, berubah-ubah produknya. Kalau makanan pun di sini ada beberapa postingan makanan yang bisa ditayangkan di sini. Nanti ini namanya apa produknya, tulis sini. Bagian bawah sudah ada logo-logo yang sudah siap tulis, tinggal tulis ini. Perpaduan warna juga tinggal merubah warna sendiri nanti. Kalau warnanya mau seperti apa ya tinggal diklik saja nanti berubah warnanya sendiri. Nah, seperti ini. Jadi intinya Bapak Ibu butuh daya dukung satu memang satu itu gambar, terus kemudian icon-icon yang untuk melengkapi, karena cuma kalau tidak ditambah dengan icon ya kurang optimal ya. Misalnya kayak kita jualan laptop ya ini harus memang ada gambar laptop yang sudah PNG transparan. Kayak gini kan tinggal nanti cari objeknya, fotonya seperti apa, atau fotonya Ibu sudah punya model, difoto masukin ke sini saja. Itu lebih sip lagi. Jadi ini hanya sebagai sampel-sampel saja, Bu, untuk kita buat biar lebih terlihat sudah jelas. Kalau nanti sudah nyata yang rias pengantin ya pas lagi rias di video boleh, dibentukan foto juga boleh. Tinggal desainnya nanti seperti apa. Nah, ini juga cuman gabungan-gabungan dari beberapa objek yang sudah didesain sehingga tampilnya lebih oke. Nah, ini kan cuman bulatan-bulatannya itu memang mengandung jiwa seni sih kalau seperti ini harus sering-sering mencoba. Ada objeknya di belakang gambarnya, terus judulnya juga tinggal ngisi. Nah itu. Kalau video tadi yang saya tayangkan itu bagaimana sih orang mau daftar tempat kita itu biar lebih efektif, itu saya buat videonya secara rinci secara ini. Dari cara ngisi formnya, saya buka pendaftaran. Nah ini saya share. Ini ada 6 slide. 6 slide tadi saya simpan sekitar 40 detik. Ini. Jadi kalau ada orang daftar pengen bisa cepat goal ya, gimana cara mendaftarnya biar nggak dikasih penjelasan sama teks ya, kita kasih penjelasan animasi. Ini ada ini seperti ini. Nah ini GIF ya Bapak Ibu. Bagian ini ada gambar GIF yang dipadukan. Jadi kalau kita slideshow di sini, nah itu bergerak. Nah itu. Jadi simpel-simpel seperti ini tulisannya. Bagaimana memadukan background, terus warnanya juga cerah, terus kemudian hidup, terdominasi warnanya. Kemudian ini ada gambar handphone yang kita ambil dari PNG tadi. Tadi pegang HP PNG. Nanti ada muncul seperti ini nanti pilihan-pilihannya. Jadi ini disuruh masuk ke website kita, suruh ngeklik link pendaftaran kita, sehingga mereka juga mengunjungi website kita secara otomatis. Ini cara ngisi pendaftaran online-nya, kita kasih edukasi sampai kirim. Ini syarat-syaratnya. Kalau ini desain ini, kalau bagian tangan, ini murni desain sendiri, membuat sendiri. Jadi kalau kita pisah-pisah ya ini ada beberapa potongan-potongan yang memang kita padukan. Ini ada ungroup. Jadi ini ada seperti ini nih. Nah. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang unik saja. Orang sekarang kan udah jenuh-jenuh, jadi sehingga kalau kita promosi hanya cuma teks-teks biasa, nggak menarik. Sehingga kalau misalnya kita buat seperti ini kan lebih oke lagi. Nah, sebenarnya kita mau menginformasikan apa sih syarat-syaratnya gitu aja intinya. Itu. Tapi kita buat sedemikian rupa.
Kalau mau mungkin 30 detik, kita pakai 5 slide dengan kita pas untuk 5 slide. Tapi informasinya bagaimana mengandung informasi itu bisa tersampaikan semua. Ini kan bagian atas judul, intinya ada di bagian slide 2, 3, 4, intinya ada di situ. Yang mau kita sampaikan intinya ada di slide 3, 4, 2, 3, 4. Jadi kalau sudah ada pembuka, penutup, tengah-tengah itu inti yang mau kita buat. Jadi kalau nanti Ibu mau dibuat per program juga bisa, cara mendaftar di lembaga kursus Bapak Ibu semuanya, misalkan konsep pendaftaran seperti apa, tuangkan dalam bentuk sebuah konten. Sehingga proses digitalisasi itu mulai berjalan. Mengisi formulir, kemudian cara ketika ada orang daftar, caranya bagaimana, cara menjelaskannya kita, itu pun menggunakan konten. Silakan buka ini seperti ini. Nah, nanti mereka melihat. Jadi lebih cepat untuk mengeksekusi mereka untuk yes, gabung, yes, daftar. Jadi kalau kita pakai cara-cara yang biasa ya hasilnya nggak luar biasa. Tapi kalau cara yang luar biasa, hasilnya insya Allah luar biasa. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Sekarang jam 21. Tadi kita mulai jam 8:30. Monggo kalau ada yang mau sharing lagi, nanti untuk pertemuan kedua, nanti dikondisikan di grup saja nggih Bapak Ibu nggih. Pertemuan kedua bisa dilakukan di grup nanti komunikasinya. Kalau tadinya mau minggu besok saya ada kegiatan public speaking, kemudian hari Senin saya ada kelas untuk guru-guru, Selasa tadinya untuk teman-teman LKPD Kebumen. Nanti mungkin setelah Selasa mungkin jadwal kita. Atau nanti kalau mau malam lagi nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau gampang malam, ya kita malam nggak apa-apa. Gitu nggih, kira-kira. Mbak Nuki kok nggak ada suaranya? Mana ini Mbak Nuki? Pak, mohon izin Pak. Ya gimana Mbak Bu Evi gimana? Pak, kalau bisa jangan malam ya, karena kita terbatas ya. Terus kita juga, kebetulan saya masih punya anak kecil yang harus mendampingi dengan, kita kan sudah komit untuk malam tidak pegang HP atau elektro, atau laptop gitu. Jadi biar kita fokus ke keluarga, istirahat. Kalau bisa siang lah. Ya nggak apa-apa. Ya, saya sih siap-siap saja nanti. Tadi juga sudah musyawarah dengan Mbak Nuki itu kalau pertemuan kedua mau malam mau siang saya siap. Nanti kita bagi dengan pertemuan yang lain, jadwal yang lain. Ya, bagus Pak materinya. Makasih Pak. Oke. Coba Mbak Nuki bersuara, ini kok nggak ada suaranya. Oh iya sih. Atau Pak Dedi mau bertanya, silakan. Atau yang lain? Coba biar kita saling kenal loh Bapak Ibu, kalau nanti kita biar lebih akrab, kita kan baru ketemu sekarang ini. Kecuali yang sering ketemu sama saya pas MOU. Yang sering kan Mbak Nuki yang sering ketemu. Monggo kalau mau sharing. Kalau nanti proses pembuatannya agak lama, jadi nanti kita siapkan beberapa itemnya. Nanti, oh ya ini dia izin keluar, masih proses memahami Pak. Oke. Ya ini karena pertama tadi prinsipnya yang penting kita sudah bisa ketemu, tahu alurnya seperti apa, dan terus mau bagaimana konsepnya. Intinya adalah kita mau merubah pola lama Bu. Bapak Ibu mengubah pola lama yang selama ini modelnya seperti itu, sekarang kita model kekinian. Kita sesuaikan dengan pasar. Karena saya sudah menerapkan kita membuat unik-unik sesuatu yang lebih tampilnya keren, itu ternyata itu banyak mata yang melihat, banyak orang yang mempelajari, dan banyak orang yang tiba-tiba tak kenal dengan saya menghubungi, mencoba ada yang pengen belajar video editing, pengen tanya kursus yang lain, hanya karena kita posting sesuatu itu jadi sesuatu beda, akhirnya menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kalau kita menggunakan pola-pola lama, maka ya kita akan tertinggal nanti. Itu
Saya kemarin pas pakai konten itu beberapa konten yang saya post itu ternyata mengundang banyak sekali orang yang tiba-tiba mendaftar. Hanya satu desain deh Bu. Desain konten 30 menit, 30 detik. Itu bisa imbasnya luar biasa. Jadi memang cukup punya peran ya di desain. Jadi kalau Bapak Ibu tak ajari Corel Photoshop mungkin susah. Tapi kalau PowerPoint kan familiar sudah biasa menggunakan, cuma belum sampai detail, sampai ke dalam. Sampai efek-efeknya, cara memadukannya, terus kemudian cara menggabungkan teksnya, cara mengubah, kayak tadi tulisan tangan bergerak menulis terima kasih, bisa bergerak, itu kan animasi-animasi yang selama ini di PowerPoint Bapak Ibu jarang digunakan. Jadi PR-nya nanti Bapak Ibu siapkan sambil bagusnya memang kayak gini konsepnya. Bapak Ibu mencari tips yang mudah ketika nanti saya tayangkan seperti ini, mungkin separuh layar buat video saya, separuh layar untuk PowerPoint-nya. Bisa. Atau Bapak Ibu satunya pakai handphone misalkan, satunya pakai laptop, bisa langsung praktek. Kalau enggak cepat hilang, Bu. Kalau enggak dipraktekkan nanti cuma lewat. Jadi kalau bisa ada hasil. Biasanya kalau saya pelatih yang kayak gitu, peserta itu langsung nanti men-screenshot hasilnya, ditayangkan ke saya, atau mengirim hasilnya ke saya hasilnya. Jadi saya lebih percaya diri kalau Bapak Ibu memang ada upaya untuk bisa. Kalau cuma mendengarkan, kalau PowerPoint nggak dipraktekkan ya sia-sia. Hasilnya nggak ada hasilnya. Harapannya kan Bapak Ibu ada perubahan nanti di lembaga. Tiba-tiba membuat orang daftar di shot pakai video, lagi ngisi formulir, orang lagi belajar di short video dibuat konten, atau dibuat alurnya ketika ada orang daftar kursus ikut pelatihan sampai lulus kemudian bekerja, buat konten itu menarik sehingga orang banyak langsung mengeksekusi, meyakini bahwa lembaga Bapak Ibu adalah lembaga pilihan calon peserta didiknya. Itu kira-kira. Nanti kita share lagi beberapa, karena saya sudah bergabung di grup ya, insya Allah nanti bisa komentar-komentar lah. Tadi saya belum komentar karena tadi saya membagi waktu, karena tadi pagi sama siang adalah ngisi, saya juga ngisi juga sama. Itu sementara materinya sampai itu dulu ya Bapak Ibu semuanya. Kalau mau istirahat, nanti kita sharing-sharing, kita lanjutkan lagi. Salam kenal ya semuanya buat Bandung yang selama ini jarang ketemu. Mbak Nuki juga cukup hanya mendadakan tangan, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa mendengar saya. Dan ini nanti saya kirim di hasil rekaman hari ini, saya kirim biar nanti untuk memotivasi teman-teman yang lain. Di grup nanti hasil video kali ini ya. Oke. Terima kasih jempolnya Bu Anu Nuansa. Terima kasih semuanya. Dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ibu juga, Bapak Ibu sudah punya greget. Wah, ini saya harus mengikuti alurnya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua, jadwal menyusul. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mengubah pola pikir Bapak Ibu semuanya. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.